Sallallahu alaihi wasallam idza kana apabila adalah al-ma'u air itu kullataini dua kullah fa innahu la yanjus maka air itu tidak najis. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Dua kullah berapa liter, Pak? 200 liter nih. Meskipun diperselisihkan oleh para ulama, tapi paling gampang ingat-ingatnya 200 liter. Maka satu kullah 100 liter. Maksud hadis ini adalah kalau air itu sudah mencapai 200 liter, terkena najis yang masuk ke dalamnya, maka airnya tidak ikut menjadi najis. Kecuali kalau najisnya banyak sehingga airnya jadi berubah. Kalau airnya berubah, baik rasanya maupun warnanya maupun apa? Baunya, maka berarti najis menurut kesepakatan para ulama. Dari hadis inilah madhab Syafi'i kemudian mengatakan kalau air itu di bawah 2 kullah, maka kalau terkena najis, ya ikut najis. Meskipun tidak berubah warnanya dan sebagainya tadi. Misalnya dalam satu gelas ya, tertetesi tai cicak, kan kecil tau nggih? Nah, kemudian kita bau, nggak ada bau tai cicak. Dan rasanya kita coba, nggak masalah. Kemudian baunya juga nggak ada masalah. Nah, itu meskipun begitu menurut mazhab Syafi'i adalah apa? Najis. Karena dia di bawah 2 kullah. Tapi saya jujur itu masalah khilafiyah. Sebagian ulama mengatakan air itu mau banyak mau sedikit. Kalau terkena najis itu dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia berubah berarti najis. Kemungkinan kedua tidak berubah berarti tidak najis. Dan mereka menganggap hadis ini hadis tentang 2 kullah ini hadis yang doif. Doif kenapa? Karena muttarib. Muttarib itu hadis yang guncang. Guncang itu yang tidak sahih. Nah, maka hadis ini memang derajatnya diperselisihkan ulama. Kalau Syekh Albani mengatakan sahih, ini kan tanda dari Syekh Albani ini ya, sahih. Nah, kalau kita anggap hadis ini sahih ya berarti pemahamannya tadi. Kalau airnya sedikit terkena najis, najis, meskipun tidak berubah sifat-sifat air tersebut. 622. Idza kana apabila adalah awwalul lailatin pertama malam min syahri Ramadan dari bulan Ramadan sufidat dibelenggu asyayatin setan-setan wa maradatul jin dan pembangkang-pembangkang dari kalangan jin wa ghulliqat dan dikunci abwabun nar pintu-pintu neraka jumlahnya berapa? Sab'atu abwab 7 pintu falam yuftah minha babun maka tidak dibuka darinya satu pun pintu wa futihat dan dibukalah abwabul jannah pintu-pintu jannah jumlahnya berapa? 8 falam yughlaq minha babun lalu tidaklah dikunci darinya satu pun pintu wa yunadi munadin dan menyerulah seorang penyeru kullailatin setiap malam ya baghiyal khair wahai pencari kebaikan aqbil majulah semangatlah wa ya baghiyasy syarr wahai pencari keburukan absir berhentilah. Ini yang menyeru ini malaikat. Ada juga yang berpendapat yang menyeru ini maksudnya adalah dalam hati kecil kita. Maka dalam hati kecil kita ada semangat untuk ibadah pada bulan Ramadan karena ada penyeru ini. Ramadan kan semuanya kan orang muncul semangatnya. Yang biasanya nggak baca Quran jadi baca Quran. Yang biasanya nggak bisa satu juz satu hari bisa satu juz satu hari. Itu karena ada penyemangat yang ini, yang meneriakkan ini. Walillah dan bagi Allah mutaqah orang-orang yang dimerdekakan minan nari dari api neraka. Wadzalika dan hal itu kullalailatin setiap malam. Kata-kata setiap malam ini ada dua makna. Makna yang pertama, setiap malam di bulan Ramadan saja. Karena ini bicara tentang apa? Ramadan. Lah kenapa kok Nabi katakan setiap malam? Karena tadi disebutkan awalul lailah, awal malam. Maka supaya tidak dianggap bahwa ini hanya awal malam, maka di akhir hadis Nabi mengatakan itu setiap malam terjadi seperti itu. Kemungkinan yang kedua, setiap malam itu setiap malam betul sepanjang tahun 360 hari. Setiap malam itu ada yang menyeru, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Tetapi seruan seperti ini pada bulan Ramadan lebih dahsyat sehingga semangatnya lebih kuat.
Tapi sebenarnya setiap hari ada yang menyeru seperti ini dari kalangan para malaikat rahimahumullah ta'ala. Itulah makna kulla lailah, ya, setiap malam ini bisa setiap malam Ramadan maupun setiap malam sepanjang tahun. 623. Idza kanat, apabila ada al fitnah bainal muslimin, di antara umat Islam, fattakhidh, maka ambillah saifan, pedang, min khashabin, dari kayu. Hadis riwayat Ibnu Majah, derajatnya hasan. Yang dimaksud fitnah itu adalah peperangan antar umat Islam. Jadi ada dua istilah dari Nabi. Yang pertama fitnah, yang kedua malhamah. Kalau malhamah itu perang muslim dengan kafir. Disebutkan dalam hadis-hadis tentang tanda-tanda kiamat besar. Al-malhamah al-kubra. Inna fustatal muslimin yaumal malhamah bil ghutah. Kemahnya umat Islam pada hari perang besar itu di Ghutah, ini di daerah Damaskus sana. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Nah, malhamah ini perang antara muslim dengan kafir. Kelompok Imam Mahdi dengan kelompok orang-orang kafir. Tapi kalau fitnah ini adalah peperangan antara muslim dengan muslim. Maka seperti peperangan yang terjadi di masa sahabat Nabi, ada Ali dengan Muawiyah, itu namanya apa? Fitnah. Nah, di sini Nabi berpesan, kalau ada fitnah, kamu ambil pedang dari kayu. Para ulama mengatakan bahwasanya peperangan di antara dua kelompok umat Islam, ini ada tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, kita tahu siapa yang salah. Maka kalau kita tahu siapa yang salah, kita membela yang benar. Jangan diam saja, tapi kita bela yang benar. Karena tahu siapa yang salah. Kemungkinan yang kedua, kita tahu semuanya salah. Jadi semuanya perangnya perang hawa nafsu. Ya sudah, nggak usah ikut-ikutan. Ittakhidh saifan min khashab. Kalau mau bawa pedang, pedangnya dari kayu saja, yang nggak bisa dipakai untuk perang. Kemudian kemungkinan yang ketiga, kita tidak tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ada dua kelompok muslim perang. Kita nggak tahu. Nah, maka jangan ikut-ikutan. Maka dari tiga kondisi ini, yang boleh kita nimbrung perang, itu hanyalah pada waktu yang satu benar, yang satu salah. Tapi kalau tidak tahu, sudah, diam. Kalau bisa damaikan, damaikan. Tidak bisa, jangan ikut-ikut campur. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita dalam hadis yang lain, fakun abdullahil maktul. Kamu jadi yang terbunuh saja daripada kamu yang membunuh. Satakunu ahdathun wa fitnatun wa furqatun wa ikhtilaf. Nanti akan muncul kejadian-kejadian besar, fitnah, yaitu perang sesama muslim, perselisihan dan ikhtilaf sebagai antara orang-orang Islam. Fa in istata'ta, kalau kamu mampu, antakunal maktul, untuk menjadi korban, lal qatil, bukan menjadi yang membunuh, faf'al, maka lakukanlah. Jadi disuruh ngalah kalau ada perang sesama muslim. Kita terbunuh, nggak apa-apa. Terbunuh, mati syahid karena kita terbunuhnya dalam keadaan terzalimi. Hadisnya riwayat Hakim, derajatnya sahih. Jadi disuruh menjadi Habil daripada menjadi Qabil. Karena Qabil masuk neraka, Habil masuk surga. Kemudian idza kanat, apabila ada inda rajul, pada seseorang, imra'atani, dua istri, falam ya'dil bainahuma, lalu tidak adil antara keduanya, jaa yaumal qiyamah, dia datang pada hari kiamat, wa syikkuhu, sementara tubuhnya itu saqitun, miring. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya sahih. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, bahwasanya poligami wajib adil, ya'dil. Nah, adil di sini yang dimaksud adalah adil dalam perkara-perkara yang dohir, yang tampak. Memberi nafkahnya adil, jangan pilih kasih. Kemudian bermalamnya juga adil, semalam pada istri pertama, semalam pada istri kedua. Tidak boleh dua malam sama semalam, yang lebih tua dua malam, nggak boleh begitu. Ya semalam semalam. Kecuali kalau tidak bisa adil karena jaraknya rumah yang jauh, nah kemudian sudah minta izin, saya bisanya di kamu satu malam saja dalam sepekan, kalau dia rela nggak ada masalah. Adapun kalau dalam masalah yang batin, masalah dalam, masalah hati, tidak wajib adil.
Cintanya apakah harus 50%, 50%? Enggak, ya. Pasti seseorang akan lebih cinta kepada yang lebih menarik. Menarik akhlaknya atau menarik cantiknya, ya, itu enggak ada masalah. Termasuk juga masalah, mohon maaf, hubungan intim, nah, tidak harus apa sama-sama. Karena kebutuhan masing-masing berbeda. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa al jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalnya. Amalnya tidak adil, maka badannya dibalas miring nanti pada hari kiamat. 625. Idza kana apabila adalah salah satu tiga orang jami'an bersama-sama, fala yatanaja maka janganlah berbisik-bisik, ithnani dua orang saja, dunas tsalits tanpa orang yang ketiga. Hadis ini riwayat Ahmad sahih. Hadis ini menunjukkan adab bermajlis. Ada tiga orang, jangan sampai dua orang bisik-bisik sementara yang satu tidak diajak. Kenapa? Dalam hadis yang lain, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ilatnya atau sebab kenapa dilarang. Min ajli anna dzalika yuhzinuh. Karena hal itu akan menyebabkan susah orang yang tidak diajak bicara tersebut, yang tidak diajak bisik-bisik tadi. Hadis muttafaqun alaih. Nah, karena sebabnya adalah ini, berarti kata-kata salasah atau tiga, ini bukan satu batasan. Ada empat orang, tiga bisik-bisik, satu nggak diajak, sama hukumnya. Ada lima orang, empat bisik-bisik, satu nggak diajak, sama hukumnya. Jadi kata-kata salasah tiga ini, ya, ini bukan harus tiga tok, bukan. Ya. Pokoknya berapapun orang, 1.000 orang pun sama aja. 1.000 orang yang bisik-bisik 999, satu nggak diajak. Ini menyusahkan hati dia. Kalau ditinggalkan oleh dua orang saja susah, apalagi ditinggalkan oleh banyak orang, semakin susah. Maka tidak boleh hal tersebut. Bahkan kata Imam Nawawi, termasuk juga kalau tiga orang, dua orang ini tiba-tiba ngobrolnya dengan bahasa yang tidak dipaham oleh orang yang ketiga. Meskipun tidak bisik-bisik, suaranya tetap keras, tapi bahasanya bahasa yang tidak dipaham oleh orang yang ketiga. Tidak boleh juga. Jadi misalnya kita awalnya ngobrol pakai bahasa Jawa. Nah, tiba-tiba yang dua orang ini pakai bahasa Arab, yang satunya nggak paham. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena bisa jadi menimbulkan ini tadi kesusahan. Wah, kenapa tiba-tiba ngobrol bahasa Arab? Ini berarti lagi menggunjing saya ini. Nah, maka hadis ini bicara tentang adab bermajlis. Jangan sampai bermajlis itu menyusahkan atau menyakiti hati orang yang kita bermajlis dengannya. Inilah syariat Islam yang sangat mulia, segala masalah dibahas oleh Islam. Di dalam kitab syarah disebutkan beberapa pemahaman keliru terhadap hadis ini. Misalnya bahwasanya larangan ini hanya fi sodril Islam, hanya di awal Islam saja. Karena dulu-dulu biasanya yang bisik-bisik itu munafik. Nah, maka umat Islam dilarang ikut-ikutan apa? Seperti orang-orang munafik. Tapi setelah itu sudah tidak berani lagi munafik melakukan hal tersebut. Nah, berarti hadis ini sudah nggak berlaku. Ini nggak ada penjelasan seperti ini, nggak benar. Karena Nabi tidak mengatakan ini khusus di awal Islam, nggak ada begitu. Ini berlaku sampai hari kiamat. Demikian juga ada yang mengatakan ini hanya bis safar, ini khusus dalam kondisi safar saja. Naik mobil misalnya, bisik-bisik dua orang padahal ada tiga orang, satunya nggak diajak. Tidak hanya itu saja, mau safar mau tidak safar sama saja. Jadi tidak ada pengkhususan dari Nabi SAW, maka jangan mengkhusus-khususkan. Dan larangannya di sini menurut para ulama adalah haram. Kalau tetap dilakukan berarti berdosa. 626. Idza kana salasatun, apabila ada tiga orang fi safarin, dalam satu safar, fal yu'ammiru, maka hendaklah mengangkat pemimpin ahadahum, salah satu dari mereka. Hadis riwayat Baihaqi, derajatnya sahih. Ini tampaknya sudah pernah kita bahas dulu ya, bahwa kalau safar tiga orang, maka hendaklah salah satu jadi ketua. Tujuannya apa? Ya supaya muntazim, supaya rapi. Karena kalau masing-masing pengen jadi ketua, nah, satunya pengen berhenti di sini, satunya pengen berhenti di sana, akhirnya jadi tidak muntazim, tidak rapi. Nah, padahal ketidakrapian ini menyebabkan nanti kekuatannya jadi berkurang. Kalau tiga orang sepakat semuanya, nah enak kan? Sehingga bareng-bareng terus semuanya, tidak akan terpecah-pecah oleh
musuh dan juga oleh setan. Perintah di sini, fal yu'ammiru ahdahu, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan apa? Sunnah. Kalau meyakini wajib, berarti kalau tidak mengangkat satu pemimpin, hukumnya haram. Kalau meyakini sunnah, berarti kalau tidak mengangkat pemimpin, tidak sampai kepada haram. 627. Idza kana damul haid, apabila ada darah haid, fa innahu, maka sesungguhnya dia itu damun aswadu, darah yang hitam. Maksudnya merah kehitam-hitaman. Yu'rafu, yang diketahui. Maksudnya diketahui oleh para wanita. Ya, wanita sudah tahu ini darah haid, ini bukan. Itu kalau dibaca yu'rafu. Boleh juga dibaca ya'rifu, darah yang berbau. Jadi kalau dibaca yu'rafu, diketahui. Oleh siapa? Oleh para wanita. Kalau dibaca ya'rifu, roknya di kasroh, maka artinya berbau. Maksudnya berbau khas. Darah haid kan baunya khas, ya, berbeda dengan darah biasa. Mungkin lebih amis atau apa, saya nggak paham, nggak pernah mengalami haid. Okay. Yang jelas darah haid baunya khas. Faida, maka apabila kana dzalika, datang darah haid itu, faamsiki, maka tahanlah anis salati, dari salat. Wa idza kana al-akhar, dan jika adalah datang darah yang lain, maksudnya darah rusak, fatawaddai, maka wudulah, yaitu wudu setelah mandi 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 haid, wasalli, dan salatlah. Fa innama, sesungguhnya tiada lain, huwa, dia itu adalah irqun, satu urat. Maksudnya darah yang keluar dari satu urat. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Hadis ini bicara tentang wanita yang mengalami darah rusak. Ketahuilah bahwa darah yang keluar dari kubul wanita itu ada 3 macam. Ada darah haid, keluar yang setiap bulan itu darah bulanan. Ada darah nifas, yang keluar karena melahirkan. Ada darah rusak, yaitu darah selain 2 darah yang pertama. Nah, maka oleh Nabi dijelaskan, kalau darah haid itu warnanya aswad, merah, tapi merahnya kehitam-hitaman, pekat. Nah, sehingga kalau darahmu yang keluar itu adalah sifatnya sifat haid, saat itulah kamu tidak sholat. Tapi begitu darah haidnya sudah berhenti, kemudian masih keluar darah, tapi darah yang lain, maka silahkan sholat. Sholatnya kapan? Sholatnya setelah mandi, kemudian berwudu. Fatawaddai, wudulah. Wudulah ini maksudnya setelah mandi haid, nah kemudian berwudu, ya, sebagaimana biasanya orang wudu setelah mandi, ya, kemudian habis itu baru sholat. Maka untuk darah rusak itu, kondisi wanita adalah seperti wanita normal. Sholat tetap wajib, tawaf boleh dilakukan, puasa tetap wajib, hubungan intim suami istri tetap boleh. Meskipun lebih utama, para ulama katakan, ya, lebih utama hubungan suami istri dihindari. Lebih utama saja. Jadi seandainya suaminya kuat menahan, dan istrinya juga tidak membutuhkan, nah, dalam kondisi istihadah ini lebih bagus apa? Tidak hubungan. Tapi kalau tidak bisa, ya nggak ada masalah. Oh, memang kondisinya seperti wanita yang suci. Hukum-hukum wanita suci berlaku. Boleh untuk sholat, bahkan wajib untuk sholat, boleh untuk hubungan dan sebagainya. Baca Quran, nggak ada masalah. Maka darah haid dengan darah rusak itu berbeda dari sisi hukum, juga berbeda dari sisi keluarnya. Beliau mengatakan irqun, kalau darah rusak itu munculnya dari satu urat. Urat memunculkan darah, muncul darah rusak tadi. Kalau darah haid bukan dari urat, tapi dari qa'rur rahim, bagian dalam dari rahim. Ini rahimnya, bagian dalamnya, bagian dasarnya. Itu keluar darah haid. Nah, maka sumbernya berbeda, sehingga keluarnya pun sifatnya berbeda. Hukumnya juga berbeda. 628. Idza kana Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, fa'tamiri, maka umrahlah fihi, pada bulan Ramadan. Fa inna, karena sesungguhnya umratan fihi, umrah pada bulan Ramadan, ta'dilu, sebanding hajatan, dengan ibadah haji. Hadis riwayat Nasa'i. Hadis ini menunjukkan 2 hal. Yang pertama, fadilah umrah pada bulan Ramadan.
yaitu sebanding dengan ibadah haji. Dan ini menunjukkan berarti amalan-amalan pada bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Kenapa? Para ulama mengatakan al-amalu yafdulu bifadli waktihi. Suatu amal itu menjadi utama dengan sebab fadilah waktu yang dilakukan padanya. Ramadan ini waktu yang paling utama dari 12 bulan. Maka amalan pada bulan Ramadan pahalanya lebih besar. Kama yafdulul amalu bifadli makanihi. Sebagaimana amal itu menjadi utama dengan sebab kemuliaan tempatnya. Maka salat pada Masjidil Haram setingkat dengan salat berapa kali? 100.000 kali salat. Kenapa? Ini tempatnya mulia. Di Masjid Nabawi 1.000 kali. Karena tempatnya mulia. Di Masjid Waru ya biasa. Satu ya satu. Alhamdulillah. Ini jeglek napa gelangan nih? Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa amalan sunnah di bulan Ramadan pahalanya seperti amalan wajib. Haji hukumnya apa? Wajib. Umrah hukumnya apa? Sunnah. Umrah di bulan Ramadan seperti haji. Berarti amalan sunnah di bulan Ramadan seperti amalan wajib. Ini kesimpulan dari para ulama. Saya tidak mengatakan dari saya sendiri, tidak. Dan sebenarnya ada hadisnya yang dhaif, sayangnya. Hadisnya mengatakan di bulan Ramadan amalan sunnah pahalanya seperti amalan wajib. Tapi hadis yang dhaif ini dikuatkan oleh hadis ini maknanya ya. Karena kita tahu bahwa umrah sunnah, haji wajib. Tentu saja bagi yang berpendapat bahwa umrah sunnah, kalau berpendapat umrah wajib ya udah. Ya mudah-mudahan semua kita mendapatkan haji dan umrah yang mabrurah. Amin ya rabbal alamin. 629. Idza kana syai'un, apabila adalah sesuatu min amri dunyakum, dari urusan agama kalian, fa antum a'lamu bihi, maka kalian lebih paham terhadapnya. Wa idza kana syai'un, dan apabila ada sesuatu min amri dinikum, dari urusan agama kalian, fa ilayya, maka kepada saya. Hadis riwayat Muslim. Jadi maksudnya kalau urusan dunia, manusia lebih tahu. Kalian lebih tahu daripada saya, kata Nabi. Tapi kalau masalah agama, ya kembali kepada saya. Ini hadis ada sababul wurudnya. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim dan Sunan Ibnu Majah. Bahwa Nabi melihat ada suara-suara. Maka Nabi bertanya, ini suara apa? Mereka mengatakan, ini orang-orang lagi mengkawinkan pohon kurma jantan dengan pohon kurma betina. Nah, maka Nabi berkomentar, pohon kurma itu nggak usah dikawinkan, ya tetap akan berbuah juga. Akhirnya tahun itu mereka tidak mengkawinkan. Ternyata buahnya itu semuanya hasilnya shis, yaitu jelek-jelek, nggak ada yang bagus. Maka Nabi ketika lewat melihat kok pohon kurma kok buahnya jelek-jelek semua, beliau bertanya, loh kenapa ini pohon kurma? Maka mereka menjawab, ya Rasulullah, ini gara-gara sabda Anda dulu itu. Anda mengatakan tidak usah dikawinkan, nggak ada masalah. Ternyata hasilnya kayak begini. Nah, maka Rasulullah kemudian bersabda hadis ini. Kalau masalah dunia, ya kalian lebih paham. Artinya kalau kalian sesuai pengalaman dikawinkan dulu pohon kurma itu, ya silahkan kawinkan. Nggak harus mengikuti perkataan saya. Itu hanya menurut saya saja. Ternyata salah persangkaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau masalah agama, fa ilayya, maka semuanya kembali kepada saya. Jangan melakukan sendiri dengan pikiran-pikiran atau pendapat-pendapat pribadi. Karena itu dari sini kita ambil dua pelajaran juga. Pertama, Rasulullah itu kadang-kadang berijtihad. Meskipun ini masalah khilafiyah di antara para ulama. Apakah mungkin Rasulullah berijtihad atau tidak? Sebagian ulama mengatakan nggak mungkin Nabi berijtihad. Kenapa? Sudah dapat wahyu. Nggak perlu ijtihad lagi. Nah, tapi banyak fakta kita temukan bahwa Nabi itu kadang-kadang melakukan apa? Ijtihad. Termasuk di sini beliau berijtihad atau berpendapat bahwa tidak dikawinkan nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, bahwasanya ijtihad Nabi bisa saja apa? Salah dalam hal-hal dunia. Dalam masalah agama tidak mungkin salah karena pasti nanti akan dibenarkan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. 630 terakhir. Idza kana apabila adalah li ahadikum untuk salah satu kalian thawbani, dua baju. Maksudnya baju atas dan baju bawah. Falyusalli, maka hendaklah dia salat fihima, dengan keduanya. Fa illam yakun, kalau tidak ada illa thawbun, kecuali satu kain, falyatazir, maka hendaklah bersarung. Jadi salat sarungan tok tanpa menutupi dada, enggak apa-apa. Wala yastamil, dan janganlah dia berkerubut istimal al-yahud, seperti berkerubutnya orang-orang Yahudi. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Hadis ini sudah pernah kita bahas bahwa sholat itu hendaklah dengan berpakaian yang sopan. Baju atas sama baju bawah. Kalau zaman dulu ya sarung sama selendang. Nah, kalau sekarang ya pakai baju koko sama sarung. Ini supaya sopan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau miskin tidak punya kecuali satu kain, ya terpaksa kalau kainnya tidak bisa untuk menutup seluruh tubuhnya secara sempurna, ya pakai sarungan saja. Bagian atasnya terbuka, nggak ada masalah. Yang penting dari pusar sudah harus tertutup. Karena auratnya dari pusar sampai dengan lutut. Dari pusar itu maksudnya bawahnya pusar. Sampai lutut itu maksudnya atasnya lutut. Jadi pusar bukan termasuk aurat. Lutut juga bukan termasuk aurat. Tapi meskipun demikian, para ulama katakan sebagian dari pusar harus ditutupi. Karena kalau sebagian dari pusar tidak ditutupi, pasti bawahnya akan apa? Terbuka. Bawahnya nanti akan dikhawatirkan terbuka. Demikian juga sebagian dari lutut adalah harus ditutupi supaya bagian atasnya lutut tidak ada satupun yang terbuka. Kemudian dilarang berkerubut seperti Yahudi. Maksudnya berkerubut sampai tubuhnya ini tidak bisa digerakkan. Padahal sholat kan harus mengangkat tangan begini. Kalau dia mengangkat tangan tidak bisa. Kalau dipaksa mengangkat tangan, akhirnya kainnya tersingkap, maka akhirnya auratnya terbuka. Nah, itu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Inilah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin.